Saudara semua, selamat pagi. Tuhan memberkati kita setiap orang. Pagi ini kita membahas 1 Samuel pasal ke-6. Pagi ini yang khotbah ada pasal Joshua. Pasal 6 tentang tabut perjanjian Tuhan. Tuhan adalah nyata. Yang pasal keempat Tuhan bisa membuat orang yang tidak bisa terpikir terjadi, dan membahas tentang tabut perjanjian kebersamaan Tuhan. Jadi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada Tuhan, bagaimana kita melakukannya? Kalau tidak ada Tuhan, ada sangatlah menderita. Jadi kalau ada Tuhan, ya bagaimana? Jadi orang Filistin itu membawa kabur tabut perjanjian. Tuhan adalah Tuhan, dan akhirnya terjatuh, dan orang Filistin adalah ada borok, ya. Dan kita juga melihat banyak tikus merusak ladangnya. Dan selalu daerah Filistin juga begini. Dan di sini kita bisa berpikir sesuatu. Jadi keadaan kita sekarang ini, kita juga bangsa asing. Dan orang Filistin adalah bangsa asing. Dan orang Filistin juga percaya Tuhan adalah Tuhan, tapi tidak membuang Allahnya, dan dia melalui satu caranya sendiri. Dan mereka menaruh Tuhan di dalam kuilnya dan menyembah. Dan juga seperti sekarang, zaman sekarang ini juga, Yesus juga ditaruh di dalam kuilnya dan menyembah. Dan kita tulis, ya, tidak dikatakan tidak bersatu. Dan kita sekarang bagaimana? Jadi keadaan orang Filistin ini sama, dan maka kita juga mesti hati-hati. Jadi kita jangan membawa Tuhan dan sama, ya, Tuhan yang satu ini. Tuhan adalah kudus, Tuhan yang satu esa. Maka kita melihat pasal ke-6. Saya memberi tema pasal 6. Tidak ada seorang pun bisa berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Jadi disimpel dikatakan, jadi tidak bisa tuh berdiri di hadapan Tuhan yang kudus, Yahweh God Holy. Jadi kita baca sampai ke pasal 20. Ini adalah yang terakhir dari pasal ini. Pasal 4 sampai pasal 6. Ini adalah yang utama, yang pokok. Dan siapa yang bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus? Jadi sangat penting sekali. Ayat 4 sampai ayat
pasal 4 sampai pasal 6 ada sangat penting. Pasal keempat dicatat tabut perjanjian dirampas ya, dan bagaimana dirampas karena kedua anak Eli itu mengangkat tabut itu. Kenapa bisa dirampas? Jadi suatu tempat itu mereka tuh membuat Tuhan ada Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan adalah Tuhan di mereka terhadap Tuhan, apakah memuliakan? Sebenarnya mereka tidak menghormati. Tapi mereka tuh tahu Tuhan adalah Tuhan. Tuhan ada Tuhan mereka. Kan bisa diartikan Tuhan itu sangat besar dan sangat memuliakan. Tapi mereka tuh membuat Tuhan adalah Tuhan. Tapi dalam pandang mereka itu Tuhan itu adalah kecil. Jadi bisa ditaruh di telapak tangannya. Jadi bisa mengendalikan. Jadi sini bisa membuat kita banyak untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita mengendalikan Tuhan? Doa kita apakah untuk mengendalikan Tuhan? Ingin Tuhan melakukan ini, ingin melakukan ini. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak melakukannya dan kita mengatakan kamu tidak melakukan ini. Kalau kita nganggur tidak bekerja, kita mengatakan Tuhan. Bisa kita tidak bahagia, kita senang, kita merasa Tuhan tidak senang pada kita. Di dalam grup yang merasa Tuhan tidak mengasihimu. Ketua leader saya lebih banyak memberi saya daripada mengasihi saya. Dan memberi banyak waktu untuk orang lain, tapi memberi waktu kita. Sebenarnya ingin mengendalikan ketua selnya. Dan kita juga ingin mengendalikan Tuhan. Kalau kita ini menjadi seorang Kristen, kita ada pemasaran kita. Jadi seperti orang Israel itu ada memakai Tuhan. Dan seperti orang Filistin itu menaruh Tuhan di dalam kue untuk disembah. Tadi sebenarnya kelakuan orang Filistin lebih baik daripada orang Israel. Bangsa Israel tidak menghormati. Bangsa Filistin menghormati. Tapi tempatnya itu salah. Kami tidak tahu kalau Tuhan itu ada Tuhan yang satu-satunya. Dia menganggap Tuhan adalah berhala. Jadi sini membuat kita melihat banyak hal. Pasal 4 dan 6 membuat kita melihat Tuhan yang kudus. Kita berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus. Tuhan adalah kudus. Holy. Jadi akhir katanya tidak ada orang. Tidak ada orang pun yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Bangsa Israel juga. Orang Filistin juga. Dia tidak bisa. Jadi karena bangsa Israel tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan, maka tabut perjanjian pun dirampas. Jadi karena bangsa Filipina juga tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan, maka semua pun juga dibunuh dan juga terjadi borok ya. Dan seluruh kota juga terjadi. Dan kita melihat tuh tabut perjanjian kembali ke Israel. Dan bangsa Israel bagaimana? Dan kita pagi ini kita akan jadi firman ini saya memberi 3 tema. Ayat 1 sampai 9.
Kita mesti tahu tuh tangan Tuhan yang memukul di dalam posisi dari bangsa Filistin. Dan mereka tahu kalau tangan Tuhan itu yang memukul mereka. Dan dia mesti tahu apa yang mereka lakukan, karena Tuhan. Dan mereka membawa Tuhan itu dalam di kuil mereka dan menghadapi juga begini. Apakah mungkin ada Tuhan? Apakah mungkin kebetulan? Dan mereka mesti mencari. Ayat 1 sampai 9. Ada dua tema yang penting. Tema yang pertama itu ayat 1 sampai 3. Dan mereka mencari satu permasalahan. Tabut Tuhan 7 bulan di daerah orang Filistin, dan mereka tuh banyak borok ya. Maka orang Filistin memanggil imam dan para petanung. Jadi mereka mesti bagaimana melakukannya, dan cari dua pertanyaan. Bagaimana tuh tentang tabut perjanjian Tuhan, bagaimana berjalannya. Jadi saya bagaimana melakukannya, dan tabut perjanjian Tuhan itu sudah datang. Tapi di hadapan mereka itu jatuh ya. Berharanya ya, jatuh dan palanya putus dan tangan putus, dan juga sampai Filistin juga tidak bisa melakukannya. Ada tumbuh borok dan juga takutnya sampai mati dan tidak berdaya. Jadi karena Tuhan, tabut perjanjian Tuhan itu sampai di orang Filistin, mereka takut, dan mereka melihat tuh ingin berlari dan juga tidak bisa berlari. Kamu tidak ada tempat untuk berlari. Tadi sudah banyak tikus berlari sini dan sini, dan mereka sangat takut selama 7 bulan. Dan mereka bagaimana? Dan kita bagaimana melakukannya? Tabut perjanjian Tuhan ada di sini, tapi bagaimana? Dan kasih tahu saya bagaimana melakukannya. Dan pertanyaan kedua, dan bagaimana untuk mengantarkan tabut perjanjian ini pergi? Mau diantarkan kemana? Kembalikan ke tempat itu, tapi kita mesti kita antar kemana, di mana tempatnya sebenarnya. Dan kasih tahu saya bagaimana melakukannya. Jadi kalau untuk membawa pergi ya, mesti diantar kemana. Jadi kita berkata tidak boleh dengan tangan hampa untuk mengantarkannya, dan kita mesti membayar tebusan salah supaya kamu bisa dengan sembuh dengan seutuhnya. Jadi mereka tahu tangannya tidak bisa melepaskan dari mereka. Jadi kamu mesti tahu kalau tangannya ini dengan bagaimana menyerang kamu. Kamu ada dosa, jadi mesti membayar tebusan salah. Itu ayat 4 sampai 9. Dan menjelaskan bagaimana mereka mesti melakukannya. Jadi orang Filistin itu dengan apa untuk membayar tebusan salah ya. Jadi karena waktu saya tidak dengan panjang lebar untuk menjelaskan. Untuk mereka ada 5 bayar 5 borok emas dan 5 tikus emas. Dan berkata kepada mereka, karena mereka ada 2 raja, ada 5 raja. Orang Filistin ada 5 raja, 5 kota. Dan 5 raja itu kena penyakit borok ya. Jadi misalkan 5 borok dan 5 tikus emas. Dan karena tikus ini di dalam kota itu dia berlari.
Jadi mesti membayar tebusan salah itu 5 emas borok dan 5 tikus emas. Dan kemudian itu diberikan pada Tuhan. Jadi bisa juga dengan Tuhan Allah mereka itu dengan lebih mereka juga tidak berat ya. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bangsa Israel keluar dari Mesir dan juga mengambil emas dari orang Mesir, dan orang Mesir memberikan emas buat mereka, menyuruh mereka pergi. Jadi seperti ini juga kita mesti sama tuh memberikan emas dan perak. Dan juga kita mesti tahu apakah tangan Tuhan yang menyerang kita. Ada satu cara. Dan untuk persiapkan sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, yaitu 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk, yang belum pernah bekerja, yang sudah melahirkan bayi. Jadi 2 ibu lembu menyusui yang pernah menyusui, belum pernah bekerja kena kuk, yang sudah melahirkan ingin menyusui tapi tidak untuk diberi nyusui, untuk mengambil anaknya kembali ke rumah. Jadi tinggal 2 ibu lembu ini dan dipasang kuk ya untuk menarik kereta, jangan dibawa ya, biar dia jalan sendiri, dia jalan kemana. Dan jadi dengan yang benar ini, jadi 2 lembu ini tidak usah pakai diikat, jadi akan mentampak sini ke sana, dan tapi penjara akan kembali, dan mereka akan memberontak dan akan kembali ke rumah. Karena 2 anaknya di rumah, 2 anak lembu ini di rumah. Karena ini adalah karakternya. Dan akan melepaskan kuknya, akan kembali ke rumah. Kalau tidak bisa lepas dari kuk ya, karena keras. Dan mereka akan saling menarik. Tidak mungkin sendiri akan berjalan sampai ke tempat Israel ya, daerah Israel. Jadi kamu mesti melakukan begini. Jadi maka mereka tahu apakah tangan Tuhan yang memukul kita, apa mungkin juga kebetulan. Jadi mereka melakukan ini. Itu ada pasal ayat 10 sampai 12. Jadi tahu tangan Tuhan yang memukul. Jadi ayat sampai 9 mereka ingin tahu. Jadi mereka tuh tahu. Jadi ayat 10 sampai 16 tahu tangan Tuhan yang melakukannya. Dan kedua ekor lembu itu yang menyusui itu bagaimana melakukannya. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasang pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Ayat 11, mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Ayat 12, lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakang sampai ke daerah Bet-Semes. Sangat ajaib. Dan kedua lembu menyusui ini ya tidak menyimpang ke kiri ya, tidak memberontak. Dan mereka tidak berontak.
Dan mereka sudah melahirkan anak bayi dan tidak ingin menyusui dan tidak ingat pada anak-anaknya, dan jalan melalui kuk dan melalui jalan dan yang menyimpan tabut perjanjian yang menyimpan tikus emas dan emas borok, dan terus jalan sampai ke Besemel seperti tahu jalannya, terus berjalan ya. Ya tidak jalan kecil, ya tidak memutar, dan terus berjalan, terus berteriak, tidak sambil menguak, ya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa sambil jalan sambil menguak? Membuat semua orang melihat, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ada orang mengendalikan akan juga ke kanan ke kiri, tapi di sini tidak ada orang mengendalikan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan dan berjalan lurus ke depannya, sambil berjalan sambil menguak. Kemuliaan Tuhan yang begini, kemuliaan Tuhan dengan begini. Tuhan yang kudus, Tuhan yang kudus. Jika lembu ini bisa berkata bahasa manusia itu, mungkin kita akan tahu, mungkin berkata dengan begini. Apa muka orang ini berjalan, jadi mereka melihat, jadi benar begini. Jadi dengan begini, dan orang yang sedang menuai gandum melihat itu, mereka sangat bersuka cita. Dan kereta kebawah itu jatuh dan membuat kayu itu dibelah untuk membuat api persembahan. Orang Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya dan ditaruh di atas batu besar dan mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelih. Ayat ke-16, ketika kelima raja kota orang Filistin melihat itu, pulang mereka ke Ekron pada hari itu juga. Dan kelima raja orang Filistin melihat itu, kedua ibu lembu itu menarik, ya, dan tidak mungkin, dan mereka benar tahu. Jadi benar tahu tangan Tuhan yang memukul mereka. Jadi mereka tahu kalau Tuhan itu yang benar-benar nyata perlu maka mereka berbalik pada pulang. Dan kita lihat itu tema yang besar, ayat 17 sampai yang terakhir. Ayat 7, pasal 7 ayat 1. Kita lihat itu pasal 2 ayat 21. Ada dua akhirnya kata. Jadi tema ketiga, Tuhan yang kudus itu kita tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Jadi ya otomatis tidak ada orang yang bisa bertahan berdiri. Ini yang bagian 3 itu permasalahan. Ayat 9 yang ditanya, pertanyaannya ayat 20. Tema ketiga ada dua bahir. Orang Filistin tunduk di bawah tangan Tuhan. Orang Filistin itu tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Orang Filistin tunduk. Itu juga. Ini
inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Itu emas benjol-benjol. Ada 5 raja ini. Dari kata sekali lagi yang dibayar ya orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah itu ada 5 tempat ini. 5 tempat ini semua itu benjol-benjol emas ya, dan mereka takut mati. Jadi mereka mesti membayar tebusan salah. Dan ayat 18 lagi tigus-tigus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun di sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan. Sekarang mereka tabut Tuhan di ladang Yosua. Lima emas jumlah, yaitu jumlah orang-orang Filistin ya, raja-raja atau kubu kota dan dusun-dusun, dan juga batu besar yang ada 5 emas tikus dan diserahkan pada Tuhan. Itu benar menyatakan mereka itu mempersembahkan kepada Tuhan, dan mereka tahu ya benar tangannya Tuhan tidak mungkin, dan akhirnya mereka tahu, maka mereka memberikan persembahan tebusan dosa, dan dengan kota kubu mereka tuh tunduk di hadapan Tuhan. Tidak ada orang pun bisa sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang Allah yang kudus? Orang Filistin juga tidak. Jadi tabut perjanjian Tuhan itu dari tempat Filistin berbalik ke tempat bangsa Israel. Orang Filistin tidak tahan. Dari tangan Tuhan menekan mereka. Jadi mereka tahu tuh tangan Tuhan tuh memukul mereka dan menekan mereka, maka mereka takut. Jadi tabut perjanjian Tuhan dikembalikan. Membayar 2 lembu itu dibawa pulang. Jadi tidak mungkin kedua lembu ini tuh berjalan sampai bersama sampai di batu besar. Jadi hadiah mereka ditaruh di atas batu besar ini sampai di tempat tangan Tuhan, dan mereka tidak sanggup berdiri. Tuhan yang kudus itu berdiri. Jadi sama juga kita juga tahu keluarga Eli dan juga bangsa Israel tidak boleh berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita melihat tuh yang terakhir ayat 19. Jadi dengan ayat 18 yang akhir mulai, dan akhirnya ya tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi pada hari itu, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Jadi dengan terjemahan yang asli itu saya menerjemahkan itu mereka itu membunuh diri, bukan Tuhan
yang memulai. Jadi mereka bunuh diri taruh di depan. Tidak orang itu. Jadi kau tuh menghajar orang Blasphemous. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Jadi ada proposition yang sangatlah sulit untuk diterjemahkan. Di situ mereka tuh melihat tabut perjanjian Tuhan. Jadi sini ketinggalan tuh bagaimana? Mereka tuh pertama membunuh orang bersadar. Karena mereka tuh melihat tabut perjanjian Tuhan lock into. Jadi tabut perjanjian Tuhan itu tidak boleh dilihat di dalam tempat suci. Jadi rakyat itu melihat tuh tabut perjanjian Tuhan bagaimana. Jadi mestinya mengundang imam datang. Jadi sujud mengangkat. Tidak boleh lihat. Jadi mereka tuh lari untuk lock into. Belum pernah melihat tabut perjanjian. Jadi akhirnya bisa lihat. Dan mereka tuh jarang masuk lihat jelas. Oh, tabut perjanjian Tuhan begini. Oh, tempat duduk karunia itu begini. Dan mereka tuh tidak menjamah, hanya melihat doang. Dua perjanjian ini di tempat Tuhan ini begini. Jadi kemuliaan Tuhan di sini. Jadi kemuliaan Tuhan itu bagaimana? Look into. Jadi kita berbalik. Jadi kita untuk mereka tuh mesti melihat lebih jelas. Jadi di sini kita terhadap Tuhan bagaimana? Ya cara kita mengenal Tuhan. Jadi dengan caranya Tuhan kita mengenalnya. Tapi Tuhan berkata tidak boleh dengan ini melihat tabut perjanjian. Karena dia adalah kudus. Tapi mereka dengan begini melihat. Dan ini tuh dan mereka tuh membunuh 70 mana. This is my 70 of people. Jadi karena mereka tuh bunuh diri, karena mereka tuh melihat tabut perjanjian Tuhan. Dia tuh membunuh 70 rakyat. $50,000 orang. Jadi sini ada dua terjemahan. Jadi 70 orang atau tambah 50,000 orang. Jadi pandangan saya tuh 70 orang tambah 50,000 orang. Jadi sini berkata 50,000 orang itu tidak ada di sini kata. Jadi bukan ya 70,000 orang, 50,000 orang, 70 orang dan 50,000 orang. Maka rakyat itu berkabung dan menangis karena Tuhan semais rakyat. Dan juga bersama membunuh dan sangat besar membunuh.
Saya percaya bukannya 70 orang ya, tapi ditambah 50.000 orang. Dan di sini katakan benar-benar menghajar dengan dahsyat. Jadi itu membunuh dengan sangat besar. Di sini tulis ada membunuh 3 kali, dan mereka hanya melihat dengan jelas, dan melihat dengan jelas tabut perjanjian Tuhan bagaimana, dan juga akhirnya dibunuh. Ada juga yang bunuh diri dan menghajar mereka dengan dahsyat dan sangat menakutkan. Jadi dalam peperangan dengan orang Filistin itu hanya mati 30.000 orang, tapi di sini mati 50.000 orang, jadi tambah 70 orang. Saya percaya kenapa 70 tambah 50.000 orang. Di Gunung Sinai ada 70 penatuan di bawah tangan Tuhan, dan bersukaria makan, berpesta, rakyat di atas gunung. Ini 70 orang adalah pemimpin mereka. Jadi tambah 50.000 rakyat. Ini adalah penerjemahan saya. Dan mereka berkata di ayat 20, dan orang-orang bersama berkata, siapakah yang tak berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Itu stand kepada bertahan di hadapan Tuhan yang kudus. Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Dan ini juga sama seperti orang Filistin yang bertanya suatu pertanyaan itu, dia tahu perjanjian Tuhan akan dikirim diantar kemana? Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus, dan akan diberangkatkan meninggalkan kita, dikirim kemana? Tidak ada orang yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Orang Filistin juga tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan yang dalam kudus. Dan bangsa Israel juga tidak mungkin berdiri di hadapan Tuhan. Jadi tabut perjanjian dikirim kemana? Dan dia mengutus orang itu ke penduduk ke Kiryat Yearim dan berpesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Dan ingin mengirim tabut perjanjian Tuhan pergi, dan tidak ada orang yang sanggup berdiri bertahan di dalam Tuhan yang kudus. Jadi kita terhadap Tuhan bagaimana? Kita baru menjawab dari hari Sabat, perintah Tuhan yang keempat. Dan bagaimana dengan caranya Tuhan? Jadi caranya Tuhan bagaimana sampai di perjanjian baru? Jadi melalui Roh Kudus, melalui Tuhan, kita sampai ke tempat duduk penuh pemurah kasih, sampai kita sampai di dalam langit melalui darah kudus Yesus. Maka kita tunduk sujud dengan memuji Tuhan, percaya Tuhan, dia adalah Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita bukan datang untuk melihat dia bagaimana, dan dia kamu itu siapa.
bukan satu yang sangat ingin tahu, dan bukan ingin lebih tahu lebih banyak lagi. Bukannya itu untuk mengendari, yaitu sujud, merendahkan diri, memuji. Tuhan ingin bersama kita terikat, bergabung. Bukan satu pun yang bisa sanggup berdiri ya. Orang keluarga Eri juga sudah mati, orang Eri juga mati, dan siapa yang bisa sanggup berdiri di hadapan Tuhan? Bangsa Israel juga tidak bisa, orang Filistin juga tidak bisa. Pesemat banyak mati. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Itu saya 1 Samuel. Besok akan dibicarakan besok. Kita dengan caranya Tuhan, mengikuti Tuhan, itu lebih paling penting. Dan Tuhan, Samuel akan mendengar, dan kita mendengar Tuhan, kita mendengar. Kita di hadapan Tuhan, kita berdiri jadi kita berdiri di hadapan Tuhan itu dengan samanya. Jadi dengan bertahun Tuhan kita melayaninya dan menghadap muka dengannya. Amin. Jadi sekarang ini dalam kesulitan kita ini, yaitu saat ini dalam pembuangan, orang dalam pembuangan. Tapi terhadap orang yang di pembuangan, saya tidak mungkin berdiri di hadapan Tuhan. Orang asing juga tidak bisa. Tapi Tuhan bisa berbaringnya. Maka kita mendengarnya. Sekarang hari ini juga kita juga berkata, kita mesti mendengarkan Tuhan. Kita boleh melayaninya. Itu dengan caranya Tuhan. Bukannya dengan untuk mengendalikan. Bukannya dengan untuk berharap kita. Kita tidak boleh itu percaya dengan mamon dan juga percaya pada Tuhan. Kita juga mesti Tuhan dulu, orang baru tanah. Amin. Mohon Tuhan membantu kita. Tuhan, karena Tuhan yang kudus, Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan, di dalam tempat adamu kudus.
Tuhan yang Tuhan Raja, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau adalah kudus. Kita tidak tahan berdiri di hadap Tuhan yang kudus. Tuhan, Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Engkau Tuhan yang esa. Kami memuji-Mu. Bukan hanya hati kami datang memuji-Mu, tapi hati kami juga tertuju padamu. Jadi satu ini berdeklarasi di dalam atas bumi semua raja juga di dalam hati bukan hati ini padamu. Kita melihat orang Filistin juga melihat Tuhan ada Tuhan yang satu-satunya. Dan Tuhan berkata itu hanya tangan Tuhan ini percaya dengan lemah, bukannya keras mereka menekannya. Mereka itu datang untuk mengenalmu. Satu-satunya kita sama bukan murid, kita berdeklarasi hanya tidak hanya dalam gereja, hanya seluruh bumi dia namanya Tuhan itu ditinggikan. Kita dengan bahas doa saudara atau dengan doa kita berdoa. Itu di dalam bumi itu di setiap orang dalam bumi itu seluruh bumi juga sujud padamu Tuhan yang kudus di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan yang Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Engkau adalah Tuhan yang benar dan satu-satunya. Seluruh bumi ada di dalam tangan-Mu. Seluruh bumi ada dalam kuasa tangan-Mu. Orang Yahudi, orang asing, seluruh bumi mesti menganggap Tuhan ada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tidak ada orang pun yang sanggup bertahan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus, mengadakan diri kita sendiri, mengadakan dengan kedagingan kita, dengan pengetahuan kita dan juga otak kita, membawa kehidupan kita memang tidak bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Maka kita sekarang di hadapan Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan, kita sujud di Tuhan yang kudus. Kita berpikir hati kita berpikir dan kita membuka kita, apakah ada mengendalikan Tuhan? Apakah doa kita ada untuk mengendalikan Tuhan? Itu cara pekerjaan kita. Apakah ada untuk mengendalikan Tuhan? Karena kita datang di hadapan Tuhan, kita apakah merasa Tuhan ada salah satunya, bukan satu-satunya? Pikiran kita, apakah masih banyak hal membuat Tuhan jadi hanya seimbang? Dan hati kita banyak mengejar hal yang lain, membuat Tuhan seperti yang kita kejar itu disamakan. Jadi pikiran kita apakah benar-benar untuk memuliakan, menganggap ada Tuhan yang satu-satunya, membuat ada Tuhan yang mengendalikan seluruhnya. Tapi seperti kita sebagai imam, sebagai orang Lewi dalam doa 40 hari, dan yang menjadi ketua leader di dalam 40 doa 40 hari ini, untuk membuat kita sekali untuk mendapatkan satu hal, apa dari ingin mendapatkan satu hal yang dari Roh Kudus, apa karena ingin apa yang kita ingin kita kejar. Jadi saya sampai jadi kita memohon
Memohon Tuhan bekerja. Memohon Tuhan melayani kedagingan kita. Memohon Tuhan untuk mendapatkan satu tujuan kita. Tuhan, Engkau ampuni kami. Roh Kudus, Engkau menyinari kami. Kadang banyak kita menjadi imam, menjadi orang mempunyai satu dalam dari Roh Kudus seperti pengajaran agama, memohon mengendalikan Tuhan supaya Tuhan tunduk pada kita. Kadang kami juga banyak, kita kadang berkata, kadang supaya Tuhan tuh untuk bekerja untuk kita. Tuhan, Engkau ampuni kami. Tuhan, Engkau ampuni kami. Tuhan, Kamu Tuhan yang pantas untuk dipuji dan dimuliakan. Kamu Tuhan yang hanya Engkau Tuhan yang pantas untuk dimuliakan, ditinggikan. Tangan-Mu adalah nyata. Seluruh rakyat ada di tangan-Mu. Engkau membimbing setiap rakyat. Engkau memberikan satu keajaiban. Tapi kami kadang juga mata buta. Tapi kadang telinga kami tuli. Orang Filistin melihat keajaiban, mereka langsung sujud. Tapi kami melihat keajaiban, jadi hanya saat itu merasa seperti hal yang biasa. Kali kami juga kadang seperti rakyat juga, dan kadang menganggap Tuhan seperti biasa. Jadi kami melewati garis ini. Tuhan, Engkau ampuni kami. Saya mengundang staf kerja dan juga saudara-saudara semua untuk mengikuti dari Roh Kudus. Dan kita sujud, kita mengaku di hadapannya. Kita tidak mengikuti caranya, tidak ada hati yang memuji di hadapannya. Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu.
Roh Kudus, mohon Engkau urapi kami setiap orang. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk membangun kami. Kami membutuhkan Roh Kudus membuka mata kami, membuka telinga kami, melihat keajaiban, bisa mendengar suaramu. Kami berbalik, kami memujimu, kami memujimu. Saudara-saudara semua, kita sini dalam keadaan seperti ini, di dalam wabah penyakit ini. Orang Filistin di dalam tekanan tangan Tuhan, tidak ada orang pun sanggup berdiri di hadapan Tuhan yang kudus, dan mereka mengaku salah pada Tuhan, dan mereka membesarkan 5 emas borok dan juga 5 emas tikus. Di dalam tadi Tuhan memberikan satu ilham. Ini wabah penyakit yang saat ini biasanya banyak mahkota ya. Jadi dalam wabah penyakit ini banyak ini mahkota. Kita sekarang di hadapan Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Tidak ada orang pun yang sanggup berdiri. Saya ingin mengundang saudara-saudara semua, betul staf yang di sekarang dan juga saudara-saudara yang di online. Kita hari ini mesti mempersembahkan mahkota. Ada 2 tema. Yang pertama ini. Yang pertama itu kita sujud di hadapan Tuhan. Jadi mahkota yang di atas kepala kita itu di dalam roh, ya kita taruh di hadapan Tuhan. Jika kalian di rumah, kami serahkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dari saat ini kita ambil persembahan. Jadi saudara-saudara yang di online bisa memberi persembahan. Jika uang yang kita terima akan membuat satu mahkota, kita serahkan untuk Tuhan Yesus. Di Sakaria pasal 6 ayat 11, orang yang dalam pembuang ini ambil emas untuk mahkota ditaruh di pungat perak dan emas, dibuatlah mahkota dan dikenakan kepada imam besar Yosua dan Bijoda. Jadi Yesus ini Tuhan, Yesus adalah imam besar. Ada imam yang besar yang di langit. Yaitu dialah yang mendirikan bait Tuhan, dialah yang mendapatkan keagungan yang akan duduk menerima di atas tahta di sebelah kanan, dan seorang imam yang berpakaian untuk mendampingi di antara kedua mereka, dan maka akan tetap tinggal di dalam bait Tuhan sampai tangan peringatan akan dikedai dia. Jadi dengan mahkota itu diserahkan pada Yesus. Jadi kita membuat satu mahkota yang benar, yang aslinya kita serahkan pada Yesus. Taruh di kepala Tuhan. Dia Tuhan ada yang benar nyata. Dia akan membuat satu kerajaan Tuhan
Jadi di tempatnya Tuhan mengendalikannya menjadi imam. Jadi Tuhan ada di tempat itu menjadi satu damai. Shalom mesti sampai di kita. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan kita. Dia akan menyembuhkan bumi ini. Jadi kita orang sangat kuat ingin merebut setiap orang untuk memakai mahkota. Jadi mahkota ini kita taruh di bawah dan kita persembahkan. Buat satu mahkota buat Tuhan untuk memberikan satu damai. Tuhan ingin memusnahkan semua wabah penyakit. Kita sujud di tanah. Kita sujud. Yang mahkotamu kau letakkan di bawah. Serahkan pada Tuhan. Dan mohon kalian mengikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, tidak ada orang di hadapan sanggup berdiri. Bahasa Israel, orang Filistin, seluruh bumi terhadap saya, kami sendiri, mengandalkan diri sendiri dengan cara kita tidak bisa di hadapanmu berdiri karena Tuhan adalah kudus. Kami berkata kami percaya padamu, tapi kadang membuat kami seperti berharap. Kami tidak menghormatimu. Kami suka mengendalikanmu. Ampuni kami. Juga mengampuni dosa seluruh bumi. Setiap orang yang di bumi ini ingin membuat lebih besar orang sama orang. Karena satu perusahaan yang kecil dalam sesama teman kerja, di dalam gereja, pastor sama pastor dan juga pengajar juga anggota saya dan juga anggota saya di dalam keluarga saudara dan antar saudara. Tuhan kami juga merebut untuk mendapatkan mahkota, dan Tuhan dengan seluruh mahkota kami satu pun kami taruh di bawah, taruh di hadapan kakimu. Kami memujimu. Kami benar-benar tahu tidak ada orang pun sanggup berdiri di hadapanmu. Kami sujud. Terima kasih untuk memberikan Tuhan untuk kami melalui darah Kristus. Kami datang di hadapanmu, memujimu, mengikutimu, melayanimu. Kami sujud di hadapanmu, memohon Engkau menerima persembahan kami, menerima ketaatan kami, menerima persembahan kami. Supaya yang kami persembahkan, emas dan perak menjadi satu mahkota. Tuhan sendiri Engkau yang memakai menjadi milikmu. Engkau beraja di antara imam, mendirikan satu damai, Saya kembali 4 penjuru damai di dalam seluruh bumi dunia. Sebab penyakit itu mundur, Tuhan. Engkau mengenal, ampuni kami, jaga kami semua, dan salam Engkau berikan pada kami. Saya dengan
Tuhan ada damai. Kamu ada mendapatkan satu pengampunan, menjadi yang bisa membantu. Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan menerima persembahan kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara semua, jika kalian di online, saya berkenan engkau persembahkan. Tuhan mengenal kamu ada berapa melalui persembahan online. Akan bisa tulis itu mahkota emas. Jadi maka kami tahu, kami akan mengundang kamu satu mahkota emas ini kami bikin. Jadi saudara-saudara semua, kami gagal boleh dari online. Juga kalian juga boleh juga bawa ke sini. Itu membesar ini mahkota emas. Jadi saya percaya untuk kebenaran jangan kita sini. Kita berdoa, kita percaya masuk dalam kebenaran ini dengan caranya Tuhan dan mengikuti firman Tuhan berjalan. Dan saya percaya Tuhan akan mendengar. Aku dalam Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua. Mungkin ada damai buatmu. Doamu dinyatakan. Apa yang kamu semua yang kamu berikan itu menjadikan satu terima. Memberikan Tuhan memberkati setiap bumi. Tuhan menjagamu, memberikan kekuatan. Apa yang kamu persembahkan, aku akan nambah 2 kali lipat untukmu dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita ketemu lagi besok.